Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya kembali bisa membuat presentasi lagi. Dan insya Allah presentasi ini tidak kalah menarik dengan presentasi-presentasi sebelumnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mampir di YouTube ini. Dan kali ini saya akan menampilkan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu How to Analyze Songs Lyric, atau bagaimana menganalisa lirik lagu, khususnya lagu bahasa Inggris tentunya ya. Oke, so sebelum saya melanjutkan yang lebih dalam tentang bagaimana menganalisa lirik lagu, saya ingin bertanya nih, do you like listening to a music? Apakah Anda suka mendengarkan musik? Tentu ya, karena banyak sekali orang yang ketika ditanya, ya 98 sampai 99% mereka akan mengatakan bahwa mereka suka dengan musik. Tentunya dengan jenis yang berbeda-beda ya. Ada yang suka pop, ada yang juga jazz, ada yang suka hip hop, atau ada yang suka dangdut, campur sari, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, biasanya manusia akan mempunyai kecenderungan untuk menyukai musik. Nah, apa sebenarnya keuntungan-keuntungan ketika kita mendengarkan lagu bahasa Inggris? Apa sih benefitnya dalam hubungannya atau keterkaitannya dengan kemampuan bahasa Inggris kita? Nah, yang pertama itu vocabularies kita insya Allah akan meningkat karena coba deh bayangkan kalau kita mendengarkan lagu, otomatis lagu itu mempunyai lirik, ya kan? Dan liriknya itu adalah banyak kosakata baru yang sebelumnya belum kita pernah dengar sebelumnya. Nah, ketika kita penasaran dengan kosakata tersebut, maka kita akan mencarinya di kamus. Dan setelah itu kita akan mencoba menghafalnya. Dan terus begitu terus. Akhirnya kosakata kita menambah terus berkat mendengarkan musik. Kemudian yang kedua adalah listening kita jadi meningkat. Jadi saya dulu pernah berkenalan dengan seorang teman yang mempunyai nilai TOEFL yang sangat tinggi. Dan dia itu bukan jurusan bahasa Inggris ketika kuliah S1. Juga bukan anak bahasa Inggris ya, tapi nilai TOEFL-nya tinggi sekali. Kemudian saya tanya kepada beliau, Mas, ini rahasia apa? Kenapa nilai TOEFL-nya bisa tinggi? Dia menjawab, nggak banyak sih, cuman saya sering aja dengerin musik. Jadi kemampuan mendengarkan itu bisa sangat improve karena kalau di TOEFL itu kan listening berada di section yang pertama ya. Jadi otomatis dengan sendirinya kemampuan mendengarkan itu bisa meningkat dan terbukti dengan hasil nilai TOEFL yang tinggi. Dan itu salah satunya ya benefit dari listening. Kemudian pronunciation, karena kita mendengarkan cara bule atau penutur asli menyanyi, dan ketika menyanyi itu dia akan melafalkan kata meskipun dengan intonasi dan dengan nada. Tapi walaupun dengan intonasi dan dengan nada, dengan melodi, tetapi tetap pronunciation-nya tidak berubah, ya kan? Jadi kita juga bisa pick up some new words, bukan hanya meaning-nya saja, tetapi bagaimana pelafalannya. Jadi at least ada 3 keuntungan ini ya. Dan tentu pasti ada keuntungan-keuntungan lain ketika kita mendengarkan lagu bahasa Inggris, gitu ya. Alright, jadi kita mulai nih, bagaimana sih caranya memahami lirik bahasa Inggris atau how to analyze lirik bahasa Inggris dari sebuah lagu. Tapi sebelum kita memulai tips-tipsnya, kita akan atau saya akan mendengarkan dulu deh lagu favorit saya, dan lagu ini nanti akan saya jadikan contoh bagaimana cara menganalisis lirik tersebut. Nah, lagu ini adalah yang dinyanyikan oleh Louis Armstrong, judulnya What a Wonderful World. Mudah-mudahan bisa hidup ya. Coba deh, bismillah. Oh, I see trees of green, grasses too.
I see the for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, sitting the dark sacred night, think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. How do you do? I love you. Oke, jadi itu adalah lagu yang nantinya akan saya gunakan atau sebagai sampel yang liriknya nanti akan saya gunakan. Dan lagu ini sangat memberikan impresi yang sangat mendalam bagi saya. Saat itu saya mulai mendengarkan ini ketika saya masih duduk di bangku SMA kalau tidak salah. Dan ketika lagu ini saya dengarkan, dan lagu ini kan jazz ya, dan ini di cover atau di recycle lagi oleh siapa tadi ya? Kalau nggak salah namanya Grandpa Elliot ya. Grandpa Elliot ini kemudian mengcover ini dengan mengumpulkan anak-anak, dan anak-anak itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Perancis. Kemudian kalau kita lihat warna kulitnya ya, ada yang warna ada African American, kemudian ada white, kemudian ada brown, ada Asian, ada banyak sekali ras yang dikumpulkan di situ. Dan tentunya yang mengcover dan membuat video ini mempunyai pesan yang khusus, dan pesan khususnya itu sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh Louis Armstrong tadi. Nah, kita mulai ya, bagaimana sih cara kita menganalisa sebuah lirik lagu. Oke. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah isolate the lyric. Jadi kita mengisolasi liriknya. Bagaimana sih cara kita mengisolasi liriknya? Ya tentu saja banyak cara ya, boleh dicatat ya pakai pena, tetapi ada yang lebih praktis yaitu dengan mengcopy paste into the Word document. Jadi silakan nanti ketika ada ketemu sebuah lagu, kita dengarkan, kemudian kita Google liriknya, kemudian kita copy and paste di sebuah dokumen, right? Kemudian setelah itu kita skim and scan. Jadi kita baca cepat, ya kan? Tujuannya apa? Kita punya make sense tentang atau punya big picture dari lirik yang kita copy tadi. Okay. Nah, kemudian setelah itu kita bisa read the lyrics out loud. Jadi kita baca dengan suara yang keras. Tujuannya apa? Kalau kita membaca dengan keras itu dapat membantu otak kita untuk bisa memahami lebih cepat, karena dengan bersuara nanti ada terdengar oleh telinga ini berkoordinasi dengan otak begitu ya, jadi lebih cepat dipahami ketimbang kita membacanya dalam hati begitu ya. Dan ketika kita membaca out loud, tentu kita harus membacanya dengan clear, harus dengan jelas dan slowly, harus membaca dengan pelan. Kemudian ketika kita membaca dengan keras tersebut, kalau ada yang perlu dicatat, kita bisa lakukan di sini. Kita catat, write down things as you go, right? Kemudian yang ketiga, pay attention to the lyrics repetition. Nah, ini penting ketika ada repetition, ketika ada pengulangan-pengulangan, itu berarti si songwriter atau si pencipta lagu itu mempunyai pesan yang mendalam dari lagu tersebut ketika ada lirik yang diulang-ulang. Alright? Oke, nah kalau begitu kita praktekkan ya kan. Yang pertama tadi kita sudah copy and paste di Word document. Nah ini contohnya ya, sebenarnya kalau Word document tidak secantik ini ya, tapi kita copy and paste. Kemudian setelah itu kita baca skim. Oke, sudah saya skim. Kemudian kita baca dengan keras. Oke, saya praktekkan ya. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue
and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They really saying, "I love you." I hear baby cry, I watch them grow, they learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Jadi itu salah satunya ya, dengan kita baca dengan pelan, dengan jelas. Nah, dengan saya membaca tadi saya sudah langsung wow, oh mempunyai gambaran ya. Oh, ini tentang sebuah cita-cita atau sebuah angan-angan atau sebuah ajakan agar menciptakan keadaan tataran dunia yang lebih peace, yang lebih wonderful, begitu ya. Alright. So, itu tadi dengan kita copy paste, kemudian kita skim, kemudian setelah itu kita baca dengan keras, kemudian ketika ada yang perlu dicatat, kita buat catatan. Setelah itu adalah kita interpret the lyrics. Kita coba menerjemahkan lirik itu line by line, ya, baris demi baris, kata demi kata. Dalam tahapan ini jangan dulu menggunakan dictionary. Kita coba dulu menerjemahkan dengan kemampuan kita yang ada, right? Dengan kemampuan yang kita yang ada dulu. Oke, contohnya, right? Oh, tidak bisa kembali ya. Jadi misalnya yang tadi misalnya I see trees of green, ya, green berarti hijau, trees pepohonan, ya. Kemudian saya melihat, I see trees of green, aku melihat pepohonan yang hijau. Kemudian ada red roses too, berarti ini ada kayak red, merah, roses, mawar, dan juga mawar merah juga. Jadi si apa namanya pencipta lagu di What a Wonderful World ini lebih ke makna denotasi ketimbang konotasi. Jadi ada makna langsung di situ. Jadi sedikit sekali makna metafor yang ada di lirik lagu ini atau yang ada di puisi lagu ini. Dan itu lebih mudah dipahami ya, dan karena kosakatanya juga tidak begitu sulit. Kosakata sehari-hari yang digunakan. Alright. I see them bloom. Aku melihatnya mekar, ya kan? For me and for you. Mekarnya pepohonan, mekarnya bunga-bunga itu adalah untukku dan untukmu. And I think to myself, aku berpikir dalam hatiku bahwa betapa indahnya dunia itu. Jadi kita mencoba menginterpret atau menerjemahkan dengan kemampuan kita sendiri, right? Jangan dulu buka kamus dalam tahapan ini. Lalu setelah kita sudah menerjemahkan sendiri, tentu nanti akan ada kesulitan-kesulitan. Nah, ketika ada kesulitan-kesulitan, maka nanti kita bisa menggunakan dictionaries. Baru kita nanti bisa mencoba membuka kamus. Nah, selain membuka kamus untuk membantu kita memahami, kita perlu yang namanya do the research, melakukan penelitian, buka sumber sebanyak-banyaknya, ya. Tentu boleh buku, boleh lain sebagainya, dan yang sebagai favorit kita tentunya Google ya, kita googling. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang who is the singer, siapa penyanyinya, kemudian who is the songwriter, siapa penciptanya, right? Kemudian understand the context, pahami konteksnya, right? Kemudian temanya apa? Tema percintaan kah? Tema politik kah? Tema perdamaian kah? Tema kemanusiaan kah? Right? Kemudian point of view, bagaimana sudut pandang si penciptanya atau si penyanyinya, right? Sudut pandang pertama, kedua, atau ketiga, right? Adakah simbol atau metafor, bahasa-bahasa kiasan yang digunakan dalam lagu tersebut? Ada atau tidak, right? Ada nggak konfliknya? Konfliknya yang seperti apa? Dan kalau setting ini lebih mirip ke konteks ya. Kalau kita sudah memahami konteks, kita biasanya juga memahami settingnya. Oke, kita contohkan. Ini dia. Jadi ini si Louis Armstrong. What a Wonderful World, judul lagunya. Find as many information as possible. Who is the singer? Louis Armstrong, right? Siapa penciptanya? Penciptanya ini dua ya, Bob Thiele and George David Weiss.
Kemudian kita harus memahami konteksnya. Oh, konteksnya lagu ini diciptakan dan di publish atau direkam dan disebarkan itu di tahun 1965. Di tahun 1965 itu, dan ini terjadi lagunya itu konteksnya di US ya, di Amerika Serikat. Dan di US saat itu sedang marak-maraknya atau sedang hangat-hangatnya diskriminasi. Diskriminasi apa? Diskriminasi warna kulit. Jadi warna kulit hitam itu dulunya mereka kan didatangkan dari Afrika, mereka dijadikan sebagai budak, jadi pekerja di sana. Dan hingga sampai saat ini perbudakan itu kalau saat ini lebih ke bukan perbudakan ya, tapi lebih ke diskriminasi. Kalau dulu ada segregasi. Segregasi itu seperti apa? Jadi orang kulit hitam tidak boleh bersekolah atau tidak boleh sekolah di di sekolahnya orang kulit putih. Sampai segitunya. Dan kalau sekarang ya masih bisa dirasakan ya bagaimana polisi itu ketika menindak kulit hitam itu ya langsung ditembak, kemudian langsung diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dan itu masih terjadi. Nah, konteks ini adalah di tahun 1965 di US yang saat itu marak-maraknya diskriminasi warna kulit. Kemudian temanya apa? Temanya adalah tentang harapan optimis, tentang kebaikan, tentang keindahan dunia tanpa adanya diskriminasi dan permusuhan. Ya, ini indah sekali lagunya. Point of view-nya orang pertama dan ketiga. Maksudnya gimana? Dia di situ ada for myself ya kan, untuk dirinya sendiri. Right? I see the trees ya kan. Kemudian juga di point of view ada juga ke Anda, ke dia begitu ya. Jadi point of view-nya bukan hanya satu begitu ya. Pesan kepada semua orang agar optimis dan mencintai atau menghargai sesama. Jadi meskipun diinikan I, tetapi di situ lebih kepada orang lain supaya kita itu tidak mendiskriminasikan orang berdasarkan warna kulit, begitu ya. Adakah simbol dan metafor? Yes, ada beberapa. Misalnya ada right, oke. Nah, di sini ada green trees and red roses. Ini bisa diartikan secara harfiah, misalnya ya pohon hijau dan mawar yang merah. Bisa diartikan misalnya kalau dibawa ke lingkungan, bisa saja misalnya kita ingin bahwa menciptakan lingkungan yang hijau atau go green begitu ya. Kita harus banyak menanam pohon, tidak boleh menebang pohon begitu ya. Tetapi kalau dikontekskan makna diskriminasi dan sebagainya, bahwa warna itu akan indah ketika bukan hanya warna putih saja di dunia ini. Coba bayangkan kalau manusia itu hanya ada warna kulit putih semua, pasti tidak ada kita akan bosan karena tidak ada variasi warna kulit manusia. Jadi di situ ada hijau ya, kalau dimetaforkan di sini ada hijau, ada merah ya kan. Kalau di dunia tentu ada putih, ada coklat, ada hitam ya. Kemudian di sini juga masih warna juga, ada blue sky, ada white cloud. Jadi di langit itu kalau warnanya hanya white saja, warna awan saja yang putih, tentu tidak akan indah kelihatannya. Jadi harus ada warna biru, harus ada warna putih, harus ada warna gelap, begitu ya, supaya lebih tidak bosan melihatnya. Kemudian ada rainbow on the faces of people. Jadi ada pelangi di wajah-wajah orang. Jadi wajah orang itu kalau hanya putih saja itu nggak mencermin, atau sekali lagi itu bosan ya. Jadi kita simbolkan dengan warna pelangi, harus ada variasi warna di situ. Makanya ada African American ya, ada Asian American, ada Caucasian American, lain sebagainya. Sehingga dunia ini lebih berwarna. Alright? Watch baby crying, melihat bayi yang menangis, sehingga ya saat itu bayi yang masih kecil bagaimana agar bisa tumbuh dengan bahagia sehingga tidak ada perlakuan yang tidak adil terhadap sesama. Jadi itu ya. Ada nggak konflik di situ? Kalau secara harfiah di lagu tidak ada konfliknya ya, tidak ada konfliknya. Namun ada pesan yang mendalam di lagu tersebut untuk mengakhiri konflik atau untuk mengakhiri diskriminasi. Untuk hey, stop discrimination. Untuk tidak lagi adanya pride, adanya kebanggaan bahwa kulit putih itu ada di atas kulit hitam. Tidak, karena semua warna kulit itu pada dasarnya adalah sama. Alright.
So itu contohnya ya. Jadi ketika nanti kita di lirik lagu yang lain, kita bisa menggunakan template ini atau mungkin ada template lagi yang lebih spesifik. Tapi ini adalah contoh bagaimana kita memaknai lirik sebuah lagu. Alright. Nah setelah itu baru kita put it all together. Kita bisa membuat rangkumannya, ya kan? Kita membuat rangkumannya. Bisa satu kalimat, bisa satu paragraf. Kemudian kita bisa me-explain-nya secara cepat dengan diri sendiri. Ketika kita bisa menjelaskan dengan cepat, maka otomatis itu mengindikasikan bahwa kita sudah paham. Right? Contohnya begini. What a Wonderful World itu adalah mempunyai pesan bahwa kepada siapapun untuk bisa berlaku damai, untuk tidak mendiskriminasi sama berdasarkan warna kulit. Begitu ya. Jadi cepat begitu ya. Dan ketika kita sudah bisa melakukan itu, berarti kita sudah mulai paham apa makna lirik dari lagu tersebut. Nah, jadi itu guys semuanya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Salah satu yang ingin disampaikan tadi, atau salah satu cara untuk memahami lirik sebuah lagu. Nah, ada pertanyaan nih sekarang. Jadi kalau menurut para viewers YouTube sekalian, apa sih pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh Louis Armstrong atau si penciptanya tadi, saya lupa namanya, yang dua orang tadi, selain yang saya sampaikan tadi? Tentu ada pesan yang lain ya. Bagaimana Anda menerjemahkan lirik lagu tersebut? Kalau menurut saya tadi kan bagaimana agar orang itu tidak mendiskriminasi orang berdasarkan warna kulit. Tetapi bagaimana Anda menginterpretasikannya pasti berbeda, ya kan? Dan karena untuk menerjemahkan atau menganalisis lagu ini terserah Anda bagaimana menganalisisnya. Right? Jadi silakan nanti tinggalkan di kolom komentar apa sih sebenarnya analisis yang Anda punya terhadap lagu What a Wonderful World oleh Louis Armstrong tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.